Sobat Justitia, dalam edukasi hukum kali ini kita akan membahas tentang penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 atau selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula atau disebut restitutio in integrum dan bukan pembalasan. Batasan umur anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun beberapa tujuan diversi, yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang SPPA, proses diversi wajib memperhatikan: yang pertama, kepentingan korban; yang kedua, kesejahteraan dan tanggung jawab anak; yang ketiga, penghindaran stigma negatif; yang keempat, menghindari pembalasan; yang kelima, keharmonisan masyarakat; dan yang keenam, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: yang pertama, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; yang kedua, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; yang ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau yang keempat, pelayanan masyarakat. Undang-Undang SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakan diversi, maka dalam pasal 95 Undang-Undang SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terdapat sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi, di mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sobat Justitia, dari penjelasan mengenai diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semoga dapat menambah wawasan teman-teman untuk mengenal diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Nantikan edukasi hukum selanjutnya di Justitia Training Center, Crystal of Law Education.